Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk manajer usaha, saudari Mitrawati Nadia, tetap semangat. Bagaimana cara menghitung SHU? Nah, sebelum kita menghitung SHU, kita harus tahu dulu apa itu SHU. SHU itu adalah sisa hasil usaha, atau dapat dikatakan sebagai keuntungan bersih. Misalnya kita menjalankan sebuah usaha, dan dari sebuah usaha tersebut kita mendapatkan keuntungan bersih. Misalnya di sini 10 juta. Nah, 10 juta ini sudah keuntungan bersih. Sudah kita gaji karyawan, bayar listrik dan lain sebagainya. Intinya 10 juta ini bersih, mau kita apa-apakan atau mau kita bagi. Tidak ada yang akan diganggu oleh pembagian tersebut. Intinya ini adalah keuntungan bersih kita. Nah, itu yang dinamakan dengan SHU, ya. Lalu bagaimana dari keuntungan ini, keuntungan bersih ini kita bagi kepada anggota agar adil di koperasi, dan ini merupakan sistem dari koperasi itu. Nah, itu kita akan masuk kepada rumus pembagian SHU. Rumus pembagian SHU itu adalah jasa modal ditambah dengan jasa usaha. Nah, itu saja. Cuma ditambah saja. Nah, jasa modal ini adalah simpanan wajib dan juga simpanan pokok dari anggota. Sedangkan jasa usaha ini adalah partisipasi anggota dalam menggunakan layanan koperasi tersebut. Misalnya berbelanja di Kopma. Nah, nanti ada perhitungannya ini. Dari partisipasinya belanja itu berapa persen akan didapatkan SHU. Nah, untuk menghitung jasa modal ini adalah rumusnya simpanan anggota dibagi dengan total simpanan seluruh anggota dikali dengan persentase jumlah modal dikali dengan SHU. Nah, untuk persentasenya ini adalah berapa persen dari SHU yang akan dikasih untuk jasa modalnya. Berapa persen. Nah, ini untuk presentasinya ini biasa ditentukan dari ADART, kesepakatan bersama. Nah, tapi untuk contoh di sini kita ratakan saja presentasinya itu 50%. Jadi 10 juta ini akan dibagi menjadi 50% berupa 5 juta untuk jasa modal. Nah, terus yang lanjut ke jasa usaha. Jasa usaha itu adalah pembelian anggota dibagi dengan total penjualan. Berapa total pembelian atau berapa total anggota membeli di Kopma dikalikan dengan total penjualan yang ada di Kopma, maksudnya dibagi, dikalikan dengan persentase jasa usaha dikalikan dengan SHU. Sama seperti jasa modal, untuk persentase jasa usaha ini ditentukan dari RAT, tapi maksudnya dari ADART. Tapi agar lebih memudahkan ini kita samaratakan 50% saja. Jadi 10 juta ini dibagi 50%, 5 juta dibagi untuk jasa modal 5 juta, untuk jasa usaha 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi agar lebih jelasnya kita langsung praktik saja, ya. Nah, misalnya agar lebih mudah kita buat rumusnya seperti ini. Rumusnya modal anggota dibagi dengan total modal koperasi dikalikan persentase modal dikalikan SHU. Nah, misalnya simpanan wajib dan simpanan pokoknya itu 100.000, ya. Nah, ini biasa harus sama. Untuk semua simpan pokok harus sama, ya. Nah, ini dari 10 anggota ini mengeluarkan 100.000 semua. Nah, ini untuk auto sumnya 1 juta. Jadi total modal koperasi adalah 1 juta dari modal anggota yang terkumpul 100.000 selama berjumlah 10 anggota. Jadi modalnya adalah, modal koperasi itu adalah 1 juta. Nah, kita tetap masukkan di sini 1 juta untuk modal koperasi. Ke bawah biar sama, biar memudahkan untuk mengalihkan ini sesuai dengan rumusnya, agar SHU yang didapat setiap orang itu adil, ya, sesuai dengan modalnya, sesuai dengan jasa usahanya. Nanti kita lihat bagaimana lebih jelasnya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa untuk jasa
persentase jasa modalnya itu adalah 50%. Nah, kita tulis di sini 50. Biasa kalau untuk perkalian pakai 0,5 dia ya. Itu menunjukkan 50%. Tarik ke bawah. Ulangi 0,5. 50%. Enter. Ini kenapa nggak bisa ini general? Coba, ini bisa dia. Biasa untuk menggambarkan 50% itu 0,5. Ya, ini kita tarik sama ratakan 0,5. ini artinya 50% ya. Kenapa enggak bisa? Nah, dan sisa hasil usaha kita tadi adalah 10 juta. 10 juta ini didapatkan dari usaha yang sudah dijalankan dan mendapat keuntungan bersih. Ya, keuntungan bersih 10 juta. Enter. Nah, ini kita kita geser ke bawah. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya yang ini. Yang ini masukkan rumusnya biar lebih enak, biar lebih gampang kita buat seperti ini. Kita masukkan sama dengan, untuk menghitung jasa modalnya itu rumusnya seperti ini ya, dibagi modal anggota dibagi total modal koperasi berupa berjumlah 1 juta dibagi. Nah, apa lagi? Terus dikalikan lagi. Nah, untuk di Excel itu kalinya itu bintang ya. Nah, seperti ini. Dikalikan dengan persentase jasa modal ini, dikalikan lagi dengan sisa hasil usaha. Nah, jadi sudah lengkap ya rumusnya. Modal dibagi dengan total modal koperasi dikali persentase modal dikali dengan SHU. Nah, ini adalah SHU jasa modalnya. SHU jasa modalnya yang akan didapatkan oleh setiap anggota. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Nah, ini totalnya pasti 5 juta. Kenapa? Karena 50% dari sisa hasil usaha. Nah, bisa kita totalkan seperti ini. Ini pasti hasilnya 5 juta. Coba kita enter. Nah, ini pasti hasilnya 5 juta. Biar lebih Nah, ini 5 juta hasilnya ya. Jadi benar perhitungannya. Benar rumusnya 50% dari sisa hasil usaha. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus menghitung jasa usaha atau belanjanya di Kopma atau partisipasinya. Nah, misalnya, ini yang membedakan dengan jasa modal. Kalau jasa modal ini jumlahnya sama semua, karena memang diwajibkan untuk mengeluarkan simpanan wajib dan simpanan pokok. Jadi jumlah modalnya sama semua. Nah, yang membedakannya di sini adalah jasa usahanya. Setiap anggota itu tentu berbelanjanya beda-beda. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita asumsikan, kita buat-buat saja. Misalnya Rahayu belanja 300.000. Nah, biar lebih gampang tarik saja.
Kita asumsikan, kita beda-bedakan. Rahayu belanja 300, ini 200. Terus Tuti Alawiyah misalnya belanja 500, 300. Intinya biasa kalau untuk jasa usaha beda-beda total belanjaannya, tidak mungkin sama ya. Kita acak saja, misalkan dia belanjanya total belanjanya di Kopmas seperti ini ya. Kita acak saja berapa jumlah belanjaannya. Nah, misalnya ini sudah kita acak. Nah, jadi untuk pembelian anggota itu beda-beda di sini. Ya, pembelian anggotanya itu beda-beda. Jumlah pembelian barangnya itu berbeda-beda. Nah, jadi totalnya adalah 3.500.000. Kita tulis di sini total penjualannya 3.500.000. Itu kita tarik, kita samaratakan biar mudah. Masukkan rumusnya ini untuk mengalihkannya saja biar lebih mudah. Nah, kita sepakati tadi persentasinya 50%. Jadi sama seperti yang ini ya. Biar tidak capek nulis, kita copy saja yang ini. Trolfi. Nah, tadi sisa hasil usahanya berapa? Sisa hasil usahanya adalah 10 juta. Oke, kita masukkan di sini 10 juta sisa hasil usahanya. Nah, sekarang kita masukkan rumus dari SHU jasa usaha. Rumusnya adalah apa nih? Pembelian anggota. Yang ini berarti kita klik pembelian anggota dibagi dengan total penjualan koperasi. Penjualan Kopma. Nah, sudah betul ada dibagi, langsung dikalikan. Dikali, sekali lagi untuk Excel itu tanda kali itu bintang ya, dikali persentase jasa pembelian dikali dengan sisa hasil usaha. Kita enter. Nah, ini kita tarik, ini mengikuti rumus dari Excel, semuanya sesuai dengan rumus yang tadi kita ketik. Nah, ini jumlahnya berbeda-beda, jadi setiap anggota itu akan mendapatkan SHU yang berbeda untuk jasa usahanya, tergantung berapa banyak pembeliannya. Nah, ini totalnya pasti 500.000 karena 50% dari 1 juta ini. Coba kita enter. Nah, 500.000 benar. Coba kita cek pakai currency, nilai tukar uang. Nah, benar 5 juta, maksudnya 50% dari 10 juta. Jadi walaupun angkanya ini acak beda-beda, tetap jumlahnya 5 juta. Sama seperti ini 5 juta karena memang 50%, ini 50%. Nah, sekarang ini udah selesai. Kita sudah mendapatkan jasa modal dan juga jasa usahanya dari anggota yang ini. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kita copy saja yang ini. Jasa modal, ingat jasa modal ditambah dengan jasa usaha atau jasa belanjanya. Kita copy. Di sini kita pakai paste spesial. Value nilainya saja yang kita ambil, bukan rumusnya ya. Nah, ini totalnya 5 juta, terus jasa usaha juga kita ambil, kita copy. Ini sesuai dengan namanya ya, nilainya sama, jadi tidak rancu nanti jadinya. Nah, ini kita copy spesial saja, paste spesial, nilainya saja yang kita ambil, bukan rumusnya yang tadi. Nah, seperti ini. Ini pasti jumlahnya 500.000 juga ini. Maksudnya 5 juta juga. Coba kita auto zoom, enter.
Nah, 5 juta bener kan? Nah, sekarang tinggal kita tambahkan saja di sini. Sama dengan ini rumus SHU, jasa modal. Saya ulang lagi karena buram. Untuk SHU-nya ini adalah jasa modal ditambah dengan jasa usaha. Jadi, jasa modalnya sudah kita ketahui tadi dan juga jasa usahanya sudah kita ketahui. Jadi, tinggal kita tambah saja. Jadi, sama dengan ditambah jasa modal, ini jasa modal, ditambah dengan jasa usaha. Tambah, terus klik jasa usaha. Lalu klik enter. Nah, jadi SHU yang didapat setiap orang itu akan berbeda-beda sesuai dengan modalnya dan juga jasa usahanya. Nah, jadi SHU yang didapat Rahayu sebesar ini, dan SHU yang didapatkan Herwansyah juga seperti ini, berbeda-beda. Ini kenapa dia beda? Karena ini jasa pembeliannya di Kopma itu berbeda-beda. Kalau untuk jasa modalnya pasti sama semua. Yang didapatkan sama semua karena modalnya sama. Modal yang dikeluarkan sama. Sedangkan untuk jasa pembeliannya berbeda-beda. Ini yang menyebabkan setiap anggota itu mendapatkan SHU berbeda sehingga adil. Kalau dia berbelanja di Kopma banyak, maka dapatnya juga banyak. Coba lihat Wardatul, dia dapatnya banyak. Coba kita mana Wardatul. Nah, dia mendapatkan banyak karena dia berbelanja juga banyak. Nah, itu jadi adil sekali di sistem koperasi ya, cara penghitungan SHU-nya. Jadi jangan khawatir untuk berbelanja di Kopma karena memang perhitungannya sudah jelas seperti ini. Ini totalnya pasti 10 juta. Total SHU-nya 10 juta. Bisa kita langsung jumlahkan auto sum, enter 10 juta, benar. Berarti perhitungannya tidak salah. Ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung ya. Oke, sekian. Terima kasih.